Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, kembali lagi bersama saya Jihan Umar di Dialog Khusus kali ini di tanggal 11 Februari 2025. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bijak merencanakan dan mengelola keuangan. Nantinya akan dibuka juga line interaktif via telepon dan juga WhatsApp di 0821 95835080, dan juga Anda bisa memberikan komentar atau pertanyaan di YouTube channel RRI Manado. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa di sini. Ada Pak Jimmy Alexander. Pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selaku pemimpin divisi pengembangan bisnis dan jaringan Bank Sulutgo ya Pak ya. Ada juga Pak Budiman Pesiahaan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Pak Budiman sendiri adalah Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen atau PEPK, dan Learning Management System atau LMS kantor OJK Sulut Gomalut. Dan terakhir ada narasumber luar biasa juga. Selamat pagi Pak Bambang Heru Subianto. Ya, selamat pagi. Selaku Deputi Bisnis Area Manado 2. Dan tentunya kalau misalnya membicarakan mengenai bijak merencanakan dan juga mengelola keuangan ini sangat krusial ya di tengah masyarakat karena cukup relate gitu. Banyak sekali yang sudah sadar atau melek mengenai finansial atau bahkan ada juga yang belum melek finansial. Pertanyaan pertama sepertinya untuk Pak Budi dulu nih Pak. Dari OJK sendiri apakah ada data mengenai tingkatan literasi yang ada di masyarakat khususnya di Sulut Gomalut Pak? Ya, terima kasih Bu Jihan. Terkait dengan kedudukan otoritas jasa keuangan, tentunya pertama-tama kami juga akan menyampaikan latar belakang berdirinya OJK. Tentunya OJK sebagai otoritas pengawasan dan pengaturan di lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011 itu berdiri atas dasar dua badan pengawas yang perbankan itu berasal dari Bank Indonesia dan tentunya juga di luar atau non perbankan, asuransi, pasar modal atau IKNB yang berdasarkan dari pengawasan yang ada di Departemen Keuangan. Pembentukan OJK tentunya sebagai pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi sehingga seluruh bidang kegiatan usaha jasa keuangan di Indonesia ini menjadi bagian dari pengawasan dan pengaturan OJK. Terkait dari pertanyaan tadi, tentunya OJK juga memiliki peran dan tugas bagaimana meningkatkan literasi masyarakat sebagaimana juga Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2023 di mana diatur dari pasal 225 sampai 248 khususnya di pasal 225 dan 226 OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran untuk meningkatkan literasi masyarakat khususnya di bidang pengetahuan keuangan. Bisa kami sampaikan pemirsa yang berbahagia bahwasanya berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan pada tahun 2019 persentase untuk literasi adalah tingkat pemahaman literasi masyarakat tahun 2019 tercatat 38,03, inklusinya adalah 76,19. Lalu 2022 tercatat 49,68% dan inklusinya lebih kurang 85,10. 2023 tingkat literasi masyarakat itu di bidang pengetahuan keuangan itu adalah 66,43% dan inklusinya 75,02.
dapat kita pahami bersama bahwa literasi ini berkaitan dengan kemampuan, pemahaman, sekaligus juga bagaimana keterampilan kita memahami tentang produk-produk keuangan sehingga masyarakat mampu memilih produk-produk keuangan sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat kami sampaikan, Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, kami 3 provinsi, pemirsa, bahwasanya tugas-tugas kami di literasi keuangan itu berkenaan dengan bagaimana kita mampu meningkatkan literasi masyarakat di 3 provinsi ini, di mana seluruh kabupaten kota menjadi upaya kami untuk meningkatkan literasi. Dan kami tidak bisa melaksanakan sendiri, tentunya kami bekerjasama dengan pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, provinsi, maupun dengan lembaga jasa keuangan, sehingga bagaimana pemahaman masyarakat literasi itu bisa tersampaikan. Dapat kami sampaikan juga bahwa catatan kami di tahun 2024, realisasi pelaksanaan literasi keuangan di wilayah kerja kami, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Di Gorontalo, dari 6 kabupaten kota, kami berhasil melakukan kegiatan 16 kegiatan. Jadi di Gorontalo itu 100% kami bisa melakukan aktivitas literasi di sana. Lalu di Provinsi Sulawesi Utara, 15 kabupaten kota, 67 kegiatan. Ya. Lalu di Maluku Utara, dari 10 kabupaten kota seluruh Provinsi Maluku Utara itu kami bisa melakukan kegiatan 17 kegiatan, Bu. Kami melakukan kegiatan bersama, baik kami secara sendiri maupun juga dengan lembaga jasa keuangan maupun dengan Pemprov. Tentunya kami menyasar seluruh komunitas masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, mulai dari komunitas masyarakat pedagang atau UMKM, pendidikan sekolah universitas, lalu juga masyarakat lainnya yang justru menjadi peran penting bagi kemana mereka untuk bisa menjadi memahami literasi keuangan dengan baik. Mungkin itu pengantar dulu dari kami terkait dengan upaya dan langkah-langkah selanjutnya. Tentunya di tahun 2025 ini kami punya program nasional, namanya Gencarkan, Gerakan Nasional Cerdaskan Keuangan. Tentunya seluruh rangkaian kegiatan ini kami bersama pemangku kepentingan, termasuk juga dengan lembaga jasa keuangan, mulai bulan ini sampai sepanjang tahun 2025, seluruh rangkaian kegiatan di wilayah kerja OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara kita bersinergi dan berkolaborasi. Demikian, Bu, untuk pengantar awal. Oke, luar biasa sekali karena memang sudah disiapkan ya mengenai literasi keuangan dari OJK sendiri. Untuk tadi kan sudah ada beberapa kegiatan ya di Gorontalo sendiri, saya reminding ulang, ada 16 kegiatan, di Sulut ada 67 dan di Maluku Utara ada 17. Kalau misalnya literasi mengenai keuangan itu, apakah ada kategori, karena memang dilihat dari tingkat literasi keuangan dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang signifikan gitu Pak. Apakah itu akhirnya mengkategorikan umur, usia, jenis kelamin, bahkan di geografisnya Pak? Ya, tentunya pemahaman literasi keuangan itu harus sejak dini kita harus berikan kepada anak-anak ya. Kita mulai dari tingkat SD, Bu. Tentunya materi yang akan disampaikan tentu disesuaikan dengan strata pendidikan dan usia. Lalu di tingkat usia-usia yang remaja ataupun dewasa, tentunya di tingkat kampus, mahasiswa dan sekolah kita juga menyasar untuk kegiatan literasi itu. Lalu di tingkat ibu rumah tangga maupun juga dengan pengusaha, kita juga memberikan tingkat literasi. Tentunya materi yang diberikan disesuaikan dengan usia, latar belakang maupun dengan beberapa kegiatan yang menjadi
masing-masing strata itu, baik lapisan masyarakat, dan kami juga di tahun 2024 dan di 2025 kita juga memberikan layanan edukasi kepada disabilitas. Ya, tentunya dengan dengan materi yang sederhana disesuaikan dengan kebutuhan mereka, terutama penyandang disabilitas yang kebetulan memiliki beberapa profesi. Kami juga ikut libatkan di sana sehingga mereka sudah memulai pengelolaan keuangannya sejak dini. Terima kasih, Bu. Oke, jadi memang untuk literasi mengenai keuangan ini semua lapisan masyarakat ya. Benar. Ini sekarang pertanyaan untuk Pak Jimmy dan juga Pak Heru. Sebenarnya seberapa penting sih Pak literasi keuangan ini menurut Pak Heri dan juga Pak Heru dan juga Pak Jimmy tentunya? Karena tadi yang dari Pak Budi sendiri bilang semua lapisan masyarakat harus mengerti dan juga paham serta melek mengenai literasi keuangan ini. Mungkin dari Pak Heru sendiri dulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Masyarakat memang perlu mendapatkan literasi ini dengan baik ya, dan itu memang selalu kita lakukan bersama OJK selaku otoritas pengawas kami, dan kita juga berkolaborasi juga dengan dinas-dinas terkait. Di setiap kesempatan PT Pegadaian selalu melakukan kegiatan literasi karena itu menjadi satu target yang menjadi kewajiban setiap pimpinan cabang untuk dilakukan setiap bulan itu minimal 4 kali ya oleh cabang, karena cabang itu kan membawahi beberapa unit kerja, bisa 5 sampai dengan 10 cabang unit, sehingga di setiap kedudukan unit-unit kerja itu mereka harus menjalin komunikasi dengan seluruh lapisan pemerintah setempat untuk memberikan edukasi itu, literasi tentang pengelolaan keuangan yang baik dan tepat gitu. Nah, biasanya kita mulai dari tingkat kalau dulu di Jakarta kita ada namanya kelompok Jumantik yang memberikan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menjaga kesehatan. Nah, kita juga bicara tentang kesehatan, bukan hanya kesehatan tubuh, tapi keuangan juga gitu. Nah, di dalam kondisi itu kita melatih semua masyarakat untuk bisa menata keuangannya dengan baik melalui pengaturan keuangan yang lebih terstruktur. Karena apa? Ketika mereka tidak tahu berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar, maka nanti khawatir nanti lebih besar pasak daripada tiang kan gitu. Jadi nanti akan makin mempersulit kehidupan mereka. Nah, tentunya tadi di dalam kesempatan ini kami juga selalu menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengatur keuangannya agar tidak berlebihan gitu. Jadi mereka akan kita ajarkan bagaimana memastikan pengelolaan keuangan itu secara proporsional. Jadi membuat catatan uang masuk dan uang keluar. Kalau misalkan dia hanya bersumber dari keuangan gaji seorang suami, maka dia harus bisa mengatur pos-pos mana yang menjadi prioritas gitu, yang harus dipenuhi dengan dana yang mereka miliki itu. Nah, kalau kemudian di sisi lain mereka juga harus belajar menyisihkan sebagian dari uang yang mereka dapat dari gaji itu untuk saving atau untuk investasi gitu. Itu yang kami selalu berikan. Dan di sini kami juga punya program yang saat ini sedang berlangsung dari Kanwil Manado yang membawahi kebutuhan Sulut Tenggo Malut Papua. Jadi pemimpin wilayah telah menekankan bahwa seluruh jajaran untuk melakukan literasi dengan program namanya Samurai Emas. Jadi pengenalan tentang investasi emas. Nah, emas ini sekarang menjadi cukup topik menarik di masyarakat, Pak. Karena harga emas yang cenderung meningkat setiap saat, itu sekarang sudah mulai dilirik menjadi alternatif tersendiri sebagai investasi. Jadi mereka sekarang mulai berpikir, kadang kalau nyimpan uang di dalam uang rupiah, khawatirnya mereka nggak bertambah nilainya, stagnan gitu. Nah, mungkin mereka juga sekarang mulai dari yang terkecil, mulai menabung emas namanya gitu kan. Jadi di Pegadaian itu ada program menabung emas. Nah, emasnya itu pun bisa dilakukan dengan program perencanaan yang pasti. Misalnya dalam 1 tahun mereka kepingin memiliki emas 10 gram, itu bisa diatur. Berapa mereka harus bayar uang muka, berapa dia harus nyisihkan uang per bulannya yang beri. Dan di sisi lain kami juga punya namanya program Hapsari. Hanya perlu uang 10.000 selembar sehari untuk mereka simpan dan tabungkan dalam bentuk tabungan emas. Dan program ini biasanya diberikan kepada para pelaku UKM, Pak, yang ada di pasar-pasar. Itu mungkin dari saya, dari sementara itu dulu.
Oke, baik, kita beralih ke Pak Jimmy. Kalau dari Pak Jimmy selaku pemimpin dari BSG sendiri bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Budi maupun Pak Heru, edukasi terhadap seluruh masyarakat tentunya sangat penting. Jadi untuk BSG sendiri kami berkolaborasi dengan OJK, di mana mulai bulan ini bahkan kami sudah mulai bergerak ini dari siang ini kami ada kegiatan dengan OJK Pusat ya Pak Budi ya. Kita akan mensupport kegiatan Gencarkan, di mana program ini tentu untuk mengedukasi seluruh masyarakat yang ada di Sulut, Gorontalo, bahkan di Maluku Utara. Khusus untuk BSG, karena wilayah kerja kami itu Sulawesi Utara dan Gorontalo, maka proses ini akan dilakukan oleh seluruh cabang yang ada di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Mengapa hal ini dilakukan? Karena kita ingin mengedukasi seluruh masyarakat bagaimana pengelolaan keuangan yang baik. Khusus untuk BSG sendiri, bahkan kami sudah masuk ke segmen mulai dari anak-anak. Jadi dari anak-anak kami sudah mulai ajarkan bagaimana melakukan simpanan uang yang mereka terima, sehingga nantinya itu akan berguna ke masa depan mereka. Jadi kami ada produk simple yang digencarkan oleh OJK. Itu mulai dari anak-anak usia dini kami sudah mulai mengajak mereka, mengedukasi orang tua mereka juga untuk bisa mensisihkan lah sebagian dari mungkin uang jajan dari anak-anak ini, sehingga ke depan itu bisa digunakan sebagai investasi mereka. Setelah itu juga kami ada produk untuk Bousami, namanya Bousami untuk anak-anak remaja, di mana nanti anak-anak remaja ini tentu sudah lebih siap lagi untuk bisa melakukan pengelolaan keuangan. Harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dapat mengedukasi seluruh masyarakat dari usia dini sampai ke orang tua, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Sulut Gorontalo. Mungkin itu Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali para pendengar dan juga pemirsa tentunya, karena memang dari Pegadaian, OJK dan juga BSG sendiri memang sudah memberikan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk memberikan edukasi mengenai keuangan. Oke, baik, para pendengar, nantinya Anda bisa ikutan bergabung di line interaktif untuk bertanya atau memberikan saran di 082195835080, atau Anda bisa berkomentar di YouTube channel RRI Manado. Tapi tunggu dulu, kita break dulu sejenak sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
Baik, selamat pagi para pendengar, masih bersama saya Jihan Umar di Dialog Khusus dan tentunya bersama 3 narasumber hebat kita. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai gencar-gencarnya dari OJK, Pegadaian dan juga BSG sendiri mengenai memberikan literasi keuangan ya untuk semua lapisan masyarakat. Nah, untuk faktor-faktor terburuk just in case nih Pak yang terjadi di lapangan dari BSG, OJK dan juga Pegadaian sendiri ada nggak sih? Mungkin dari Pak Jimmy dulu. Baik, untuk hal terburuk ya dalam proses literasi ataupun edukasi yang kami lakukan, itu ada hal-hal yang sering kami temui, yaitu mengenai pola hidup dari masyarakat, di mana mungkin beberapa masyarakat itu beranggapan bahwa melakukan perencanaan keuangan itu terlalu jauh ke depan untuk dipikirkan, sehingga manfaatnya menurut mereka belum terlalu penting. Kemudian di samping itu juga untuk program-program literasi yang kami lakukan ini ada beberapa hal juga yang kami terkendala, karena mungkin di lapangan ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kami ini sudah tahu apa yang sudah disampaikan, untuk apa kami belajar kembali. Itu juga yang menjadi masalah. Padahal dalam program literasi ataupun edukasi kami dari perbankan ingin melakukan sharing knowledge mengenai produk-produk yang ada mungkin yang di perbankan, sehingga masyarakat itu lebih memperoleh penjelasan mengenai produk yang paling tepat yang akan mereka gunakan, sehingga kedepannya itu akan membawa manfaat bagi mereka maupun keluarga mereka, sehingga terhindar dari hal-hal perencanaan keuangan yang buruk. Mungkin itu dari kami, Pak. Oke, baik. Kalau Pak Budi sendiri, case yang ada di OJK bagaimana Pak? Tentunya dalam hal pengelolaan keuangan ya, di dalam kegiatan literasi dan edukasi ya, kita akan memberikan suatu gambaran secara umum bagaimana mengelola keuangan itu ya, dimulai dari perencanaan, bagaimana mengatur keuangan, sumber keuangan kita, lalu bagaimana mengawasi pelaksanaan atas pengeluaran itu. Tentunya ada beberapa hal yang harus juga diperhatikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jimmy mengenai gaya hidup segala macam. Tentunya kebutuhan menjadi lebih penting daripada keinginan dalam mengelola keuangan ini, sehingga dalam mengelola keuangan ini memang tentunya tips-tipsnya itu ibu-ibu rumah tangga sudah sangat menguasai bagaimana mengelola keuangan itu dengan baik, dimulai dari pendapatan yang diperolehnya itu tentunya dari rumah tangga itu dikelola, direncanakan untuk apa, kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan dalam kehidupan, baik itu makan minum maupun uang sekolah dan segala macam, sehingga tentunya di dalam pengelolaan keuangan itu ada hal yang bisa juga ditabung atau disimpan, di mana itu akan menjadi kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan apabila ada kebutuhan mendesak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi misalkan ada yang dihindari mengenai sakit atau segala macam, atau bisa menjelang hari raya ini tentunya perjalanan pulang kampung segala macam tentu sudah dipersiapkan sejak dini, sehingga pengelolaan keuangan itu tentunya bisa memberikan satu rangkaian aktivitas sepanjang bulan itu bisa terjamin dengan baik. Demikian tambahannya, Bu. Oke, baik, itu dia tadi dari Pak Budi ya, case yang ada di OJK. Kalau misalnya case yang ada di Pegadaian, Pak Heru bagaimana? Ya, dalam literasi ini memang banyak hal yang menarik ketika kita dimulai dari perencanaan untuk menyusun suatu kegiatan edukasi saja. Kadang belum mendapat respon yang positif dari masyarakat, seperti yang disampaikan Pak Jimmy tadi kan, bahwa mereka ngapa dia harus datang lagi, kemarin sudah pernah ada literasi gitu kan. Jadi kalau ketika kita undang, seringkali mereka tidak hadir. Itu yang pertama jadi hambatan di dalam pelaksanaannya. Tapi ketika kita melihat juga gaya hidup masyarakat yang saat ini mungkin melihat orang lain bisa ngopi terus di kafe atau minimal ya di kedai-kedai kecil,
ngopi kecil aja tuh, pengeluaran kecil itu kalau dihitung harian itu bisa ratusan juta kalau dihitung selama seusia mereka ya. Nah kalau mereka tidak kendalikan itu, mungkin bolehlah ngopi, apalagi kalau nongkrong di misalkan satu tempat gitu kan, yang kafenya cukup relatif bergengsi. Nah ini kan sebetulnya hanya mengikuti gaya hidup aja. Kalau mereka tidak mencoba mengendalikan gaya hidup mereka, tentunya itu akan sangat berbahaya buat kehidupan mereka di masa depan gitu kan. Mereka mungkin pada saat tertentu ada kondisi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, mungkin mendadak tiba-tiba sakit. Mereka nggak punya dana darurat karena uangnya habis untuk pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting. Itu kan jadi sangat berbahaya dan riskan banget buat keluarga gitu kan, Mbak. Jadi nanti itu yang memang terus harus menjadi sebuah PR untuk kita semua, lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK, itu harus terus memberikan berulang-ulang edukasi ini kepada masyarakat, karena memang pada prinsipnya mereka ini ya perlu diingatkan terus gitu, karena perencanaan-perencanaan kecil itu seringkali mereka nggak buat. Mereka yang tadi kita lakukan dengan program Hapsari aja, kita coba pantau dengan memberikan satu celengan kecil, simpan ya uangnya di sini dulu gitu, nanti setelah 1 bulan kita buka, nanti dimasukin ke tabungannya gitu. Itu aja kadang nggak rutin gitu. Kalau kita hitung duitnya kok ada cuma 4 lembar doang gitu, kemana yang lain gitu. Sudah kita pakai lagi karena kebetulan mau ngopi nih belum ada duit. itu yang kita lihat sih sebetulnya. Oke, jadi itu adalah case-case yang ada di Pegadaian, OJK dan juga BSG. Baik, kita ke penelpon dulu, ada telepon masuk. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono di Kombos. Baik Pak, langsung ke pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera kita semua, terutama terhadap bapak-bapak narasumber kita yang ibu Bupati Kedeng. Salam sehat Pak, walaupun cuaca agak mendung, namun semangat kita harus kuat. Baik Pak Sartono, langsung ke pertanyaannya. Langsung ke, ini kan ada berhubungan dengan... Iya, baik, sepertinya terputus ya. Oke, berarti saya mau menanyakan tadi sempat di-spill sedikit mengenai pemantauan dari Pegadaian sendiri, Samurai Emas dan juga Hapsari ya Pak ya? Iya. Itu tuh berjalannya sudah dari kapan dan juga sejauh mana? Karena tadi OJK sendiri sudah memberitahukan kalau misalnya Gencarkan sendiri udah ada kegiatan ya, di beberapa kegiatan di Sulut Gomalut. BSG juga hari ini sudah mulai kegiatannya. Kalau dari Pegadaian, Samurai Emas dan juga Hapsari bagaimana Pak? Jadi kalau program Hapsari itu sebetulnya sudah dari tahun 2018 ya, dilaksanakan oleh kantor pusat dari divisi pemasaran. Nah sedangkan kalau Samurai Emas ini baru dijalankan di Kandul Manado dari Januari. Ya alhamdulillah dari situ kami sudah bisa melihat respon masyarakat yang sangat positif ketika edukasi itu betul-betul sudah dipahami oleh masyarakat. Mereka mengerti, apalagi dengan bukti-bukti nyata bahwa harga emas yang dari tahun 2023 saja di Desember 900-an sekarang sudah tembus di angka 1,5. Ini menjadi salah satu alat bantu kami untuk menjelaskan kepada masyarakat cara mudah mengenal investasi yang tepat gitu. Nah mereka akhirnya juga mulai terlihat dari pertumbuhan jumlah nasabahnya saja yang menggunakan jasa pembelian emas cicilan itu meningkat cukup signifikan Pak. Itu kemarin tercatat di wilayah saya sendiri, area Manado 2, itu kami bisa 16,7 kilo penjualannya. Dan secara total nasional kita sudah tembus di 61,4 kilo Pak. Luar biasa. Di Kandul Manado kita. Oke, baik. Oke, kita langsung ke penelpon. Sepertinya ada penelpon lagi. Selamat pagi. Halo. Iya, dengan siapa pagi, Pak? Menjelang siang. Halo, dengan siapa? Oh, Pak Heri. Langsung ke pertanyaannya, Pak. Iya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi Pak Heri. Ini dari Pegadaian dan dari OJK ya? Siap. Sama Halo? BSG. Sama BSG. Iya, dan juga BSG, Pak. Iya. Ini kan kalau dari Pegadaian ada pengalaman yang lalu pada waktu menggadaikan barang itu harus membuka nomor rekening BRI kan. Ya. Jadi ternyata sepertinya memang harus melalui rekening BRI, mungkin pusat. Kemudian buat OJK juga ya. Ada setahun yang lalu ada pembekalan di OJK
melalui pembukaan nomor rekening mendapatkan perlindungan dari OJK, dan itu akhirnya sudah mendapatkan rekening dengan sudah ada saldo mungkin berapa, 50.000 atau 100.000 ya. Tapi itu sudah setahun yang lalu katanya bisa menabung di situ kan. Tapi dengan keadaan sekarang, dengan perekonomian untuk masyarakat mau menabung kayaknya sepertinya sulit. Pertanyaannya, apakah nomor rekening yang ada di BRI itu, yang sudah melalui OJK itu, masih berlaku sampai sekarang atau tidak ya? Karena ada pengalaman yang rata-rata tidak ada kemampuan untuk bisa menabung. Kira-kira seperti apa? Kira-kira itu. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Dan untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin ikutan bergabung bisa di 082195835080. Kita keep dulu pertanyaannya, kita ke pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp nih Pak. Dari Febrian, selamat pagi, saya ingin bertanya kepada OJK, dalam situasi ekonomi yang sering tidak pasti, bagaimana sebaiknya kita menyikapi investasi agar tetap aman dan menguntungkan? Apa yang harus diperhatikan agar terhindar dari resiko penipuan atau investasi bodong? Mungkin dari OJK sendiri bisa Pak Budi boleh menanggapi dua pertanyaan yang tadi, apakah masih bisa Bank BRI-nya untuk menabung, dan tadi pertanyaan dari Febrian sendiri. Ya, terima kasih Pak Heri dan Pak Febrian. Untuk Pak Heri tentunya pertanyaan di awal tadi diberikan rekening tabungan pada saat pembekalan. Tentu beberapa waktu yang lalu Bu Jihan, memang setiap aktivitas kami bersama BSG juga untuk masyarakat diberikan pada saat kita literasi, edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan, tentunya ada diberikan gimmick Bu ya kepada peserta bentuk tabungan, dengan harapan tabungan ini menjadi sarana awal untuk para peserta edukasi itu untuk melanjutkan menabung kembali, karena kita sudah menyiapkan dulu dengan diberikan semacam saldo awal sebesar 100.000. Tentunya harapan itu menjadi penting untuk mendorong masyarakat dalam khususnya peserta edukasi itu untuk terus melakukan penabungan. Tentunya kaitannya dengan pertanyaan Pak Heri, bisa juga ditanyakan kepada bank atas saldo yang ada di buku rekening ini masih tetap ada atau bagaimana. Tapi harapan awalnya tentunya pada saat diberikan tabungan saldo awal itu, dengan harapan peserta itu bisa menabung selanjutnya atas tabungan saldo awal itu. Untuk Pak Febrian tentunya terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat berinvestasi, tentunya banyak hal yang perlu juga diperhatikan tentang legalitas dan kelogisan dalam investasi yang ditawarkan itu. Legalitas tentunya Pak Febrian bisa menanyakan lebih lanjut kepada pihak yang menawarkan investasi itu, apakah itu terdaftar, apakah itu memiliki badan hukum atas produk yang ditawarkan. Dan kedua, logis, apakah keuntungan atau bagi hasil ataupun bunga yang diberikan kepada investor atau masyarakat yang menanamkan dana di sana logis. Jangan sampai nanti kita teriming-iming dengan bunga yang sangat tinggi, ternyata itu hanya sebagai bagian dari satu rangkaian menjebak kita, karena suku bunganya sangat besar. Tentu kita juga harus logis untuk melihat itu. Terkait produk-produk investasi, tentunya yang tadi saya sampaikan, legalitas itu yang penting untuk kita pahami. Kedua juga produk yang ditawarkan itu Bu. Tentunya banyak industri jasa keuangan, baik perbankan tadi, dari pegadaian maupun dari pasar modal, memberikan satu produk-produk keuangan, tentunya lembaga-lembaga resmi yang legal yang sudah terdaftar di OJK, tentu menjadi hal aman bagi para investor untuk
berinvestasi di produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan tersebut. Mungkin itu Bu Jihan untuk menjawab Pak Heri dan Pak Febrian. Terima kasih. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, kita ke Pak Heri sendiri. Bagaimana Pak untuk menyikapi tadi mungkin maksudnya Pak Heri sendiri, apakah harus buka tabungan baru atau bisa pakai ATM yang lama? Ya, tentunya dalam sebuah aktivitas di Pegadaian kami sekarang sedang proses transformasi digital. Ya, yang kedua sebetulnya kenapa masyarakat diminta untuk membuka tabungan terlebih dahulu? Karena kami ingin semua transaksi-transaksi itu kedepannya adalah melalui disbursement, ya, melalui transfer, tidak uang tunai. Karena kalau uang tunai banyak risiko, dikhawatirkan dengan tingkat risiko yang ada di masyarakat saat ini, ya kan, banyaknya kriminalitas. Mereka bisa aja melihat, kan banyak mereka seseorang yang memang dengan niat khusus mengintai gitu kan. Orang yang datang masuk ke bank, keluar dari bank pasti pikirannya bawa duit. Begitu juga sama ke Pegadaian. Orang ke Pegadaian sudah pasti bertransaksi dan bawa duit keluarnya. Maka untuk menghindari risiko itu, kita memang menawarkan kepada masyarakat supaya menggunakan alternatif transfer. Nah, karena kami adalah satu holding dengan BRI, kami sudah pasti untuk memudahkan masyarakat, kami juga langsung membukakan lagi. Jadi bagi masyarakat yang belum sama sekali memiliki rekening, kami langsung bukakan di tempat. Karena kami sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di BRI. Jadi pembukaan rekeningnya langsung pakai yang BRI punya. Memang itu alat bantu saja sih. Tapi jika masyarakat kemudian merasa, oh saya sudah punya rekening lain, ya kami juga nggak maksa. Kami selalu tawarkan untuk digunakan. Yang penting sistemnya transfer gitu. Itu juga banyak manfaatnya buat masyarakatnya supaya terhindar dari risiko. Terus biasanya kan masyarakat juga ketika uang itu diperoleh, mereka pergi ke bank lagi gitu. Untuk disimpan karena mereka ada keperluan untuk membayar sesuatu hal dan harus ditransfer. Jadi mana kalau mereka membutuhkan transaksi itu melewat bank, ya kita langsung bukakan aktivitasnya di sana. Oke, jadi opsi yang lebih memudahkan ya Pak ya? Opsi yang memudahkan sebenarnya masyarakat. Oke, baik, kita ke pertanyaan di YouTube. Ada Ri Aprilio. Saya milenial pekerja kantoran yang juga generasi sandwich. Apa tips memilih investasi yang efektif dan juga menguntungkan bagi kami? Terima kasih Pak. Mungkin tadi Pak Budi sudah menjawab ya. Kita ke Pak Jimmy dan juga Pak Heru aja ini. Ya. Pak Jimmy, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Jihan. Jadi mungkin ini tips ya bagi kaula muda nih. Karena kami bersama OJK juga sering mengedukasi ya. Jadi seluruh investasi itu mohon dipilah dan dilihat kembali seperti yang disampaikan Pak Budi. Apakah legalitasnya ini sudah sesuai, kemudian logis, apakah ini menguntungkan, karena biasanya investasi-investasi yang nakal itu mereka menawarkan sesuatu yang nggak logis dengan bunga yang cukup tinggi dalam waktu yang singkat, padahal itu sudah menjebak untuk teman-teman kaula muda ya. Jadi mungkin dengan investasi yang baik, bahkan teman-teman kaula muda ini bisa melihat ada situs yang mungkin bisa dilihat mana-mana aja investasi yang sesuai. Kalau kami di bank itu sudah pasti investasi yang sangat menguntungkan, sehingga kaula muda kami ajak. Makanya kami dari BSG ini berusaha semakin dekat dengan anak-anak muda, milenial. Jadi kami menawarkan beberapa produk untuk anak-anak milenial, dalam hal ini contoh Busami untuk kaula muda ya. Jadi itu sudah pasti investasi yang menguntungkan dan itu sudah terdaftar di OJK. Jadi OJK sendiri sudah terlebih dahulu melihat apakah produk yang kami terbitkan ini sudah sesuai atau tidak. Jadi mungkin kesempatan ini kami mengajaklah anak-anak muda untuk berinvestasi di tempat kami di BSG, karena pasti itu akan menguntungkan dan sudah pasti diawasi dan dilindungi oleh OJK. Mungkin itu Bu Jihan. Baik, kalau misalnya dari Pegadaian sendiri Pak, memilih investasi yang efektif dan menguntungkan untuk generasi sandwich nih. Ya, tentunya sebuah investasi itu banyak alternatifnya ya. Tapi tadi penting siapa sih yang menerbitkan investasi itu, legalitasnya seperti apa.
Kalau kita nggak jelas ya harusnya kita juga bisa pahami. Biasanya kalau yang tidak jelas izinnya itu nawarkan sesuatu hal yang di luar hal-hal yang normal ya. Jadi kayak contoh lah di emas. Di emas itu paling gampang. Ada yang menawarkan investasi pertumbuhan harga emas atau pengembalian return 40% dalam 1 bulan. Itu hal yang logikanya nggak ada ya, nggak akan mungkin secepat itu gitu kan. Nah maka dari itu teman-teman para generasi apapun, milenial atau apapun, mereka sebetulnya bisa ya, dengan Pegadaian sekarang sudah bertransformasi digital, mereka bisa mengedukasi langsung dari sistem aplikasi yang ada, yaitu Pegadaian Digital Service, di mana mereka mulai bisa berinvestasi dari mulai angka 15 ribuan, karena setiap investasi yang dilakukan di Pegadaian itu mulai dari 0,1 itu setara dengan kalau sekarang 15 ribuan. Nah, jadi dengan uang 15.000 mereka sudah bisa berinvestasi. Jadi bagi orang-orang yang memang saat ini ingin mencari alternatif investasi dengan melihat instrumen emas itu memberikan cukup signifikan dampak bagi peningkatan return yang mereka harapkan, ya tentunya tadi mereka boleh datang, tidak harus langsung ke Pegadaian, tapi dengan menyentuh handphonenya saja. Apalagi generasi milenial kan paling males itu untuk jalan kemana-mana, mereka senangnya dengan handphone saja kan gitu. Nah dengan handphone itu dia bisa download aplikasi PDS, kemudian registrasi. Setelah akun premium mereka bisa langsung bertransaksi ya, mau bayar listrik, mau bayar apapun sekarang sudah tersedia di satu aplikasi itu gitu kan. Nah termasuk tadi investasi emas itu sendiri. Nah di sistem investasi ini juga diberikan berbagai macam pilihan, boleh memilih secara fisik, membeli emas galeri 24 gitu kan, yang nanti bisa dilihat secara langsung gitu fisiknya, atau dalam bentuk tabungannya saja. Jadi tabungan yang dijual oleh Pegadaian tentunya tadi sesuai dengan petunjuk dan juga komitmen dengan PT OJK, dengan OJK, kami harus punya emasnya dulu. Tidak serta-merta kami ngejual nggak tahu ada berapa kilogram, berapa ton yang kami punya buffer sebagai stoknya gitu. Jadi kami nggak bisa menjual barang emas tanpa persediaan. Semua sudah ada persediaannya dulu. Jadi makanya kan seringkali kan di masyarakat, Pak kenapa saya mau beli yang 5 gram kok nggak bisa? Ya karena stoknya habis. Nanti kami produksi dulu. Setelah produksi ada, baru kami jual lagi gitu. Itu di Pegadaian ya. Oke baik, kita ke penelpon ya Pak ya. Di sini selamat pagi. Selamat pagi Mas Faulang Mbak. Soalnya tadi mau kasih masukan dan Mbak langsung potong. Oke, Pak Sartono ya? Oh Pak Sartono, baik langsung ke pertanyaannya. Mas, termasuk di Pegadaian Nuansa. Oke baik. Yang saya mau tanya, seandainya Mas ini kan naik turun. Seandainya setelah kita investasi tabung uang untuk mendapatkan emas, tiba-tiba ada artinya emas kan emas kan stabil. Artinya seperti itu satu. Yang kedua, kalau mau bikin supaya menarik, ini mengenai karena mengatasi masalah tanpa masalah kan DP logo itu di Pegadaian. Jadi artinya begini, dulu masih Pegadaian di Palasas itu masih sederhana, belum ketanggihan berapa tingkat ini. Kita banyak situ, banyak tapi mas yang banyak yang banyak tapi mas sampai di Gading udah saat sini banyak tapi mas yang mati begitu. Ya, pilihan saya paling bagus supaya mau orang mau menarik ini Pak. Ini mohon maaf Pak ya, bikin event atau bikin satu undang pada orang supaya orang mengetahui hal-hal mengenai ini investasi emas, tabung, begitu. Oke, baik. Itu masukan. Yang kedua, ketiga, kalau ada surat, seandainya surat kita gade-gade, surat itu hilang. Apakah itu harus bagaimana itu? Pengadilan bilang harus ke kantor polisi. Sedangkan kantor polisi mau bikin itu surat keterangan itu, sedangkan orang tidak tahu menau. Siapa harus doang yang bikin? Kenapa nak ambil tindakan di pengadilan? Ini kau suka. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Baik, kita hold dulu ya Pak ya ini untuk Pegadaian. Kita lanjut ke komentar yang ada di YouTube. Saya Jili ingin bertanya bagaimana cara mengelola utang agar tidak mengganggu kestabilan keuangan jangka panjang.
Ini untuk bapak-bapak narasumber. Mungkin tadi kita akan membahas mengenai Pak Sartono dulu. Ada beberapa poin yang saya tangkap tadi. Mungkin Pak Sartono maksudnya bagaimana sih sebenarnya regulasi tabungan emas itu? Apakah mengikuti pembelian emas yang dia cicil pada saat pertama kali mencicil, atau nantinya di cicilan terakhir yang emasnya mungkin sudah meningkat gitu jumlahnya? Bagaimana Pak? Baik, yang pertama terima kasih buat Pak Sartono atas masukannya ya. Tadi untuk mengundang banyak orang, kemudian memberikan edukasi literasi, itu sangat berguna buat kami masukannya. Dan yang kedua tadi terkait pembelian emas, ketika seseorang itu berinvestasi emas dengan konsep cicilan, maka yang dia beli adalah masa depan dengan harga hari ini. Jadi masyarakat itu tidak akan terpengaruh oleh kenaikan harga yang fluktuatif setiap saat ya. Jadi ketika harga emas berubah karena kita sudah kontrak di awal, misalnya harganya 1,5 juta, ya harga itu akan mengikat sampai dengan berakhirnya kredit ya, sampai berakhirnya kredit. Jadi tidak ada perubahan lagi sampai dengan kredit itu berakhir atau lunas. Dan kedua, ketika masyarakat tadi mengalami kesulitan keuangan, khawatir nilainya saat dilepas itu masih belum sama atau BEP atau mungkin menguntungkan, sebetulnya kita juga udah kasih alternatif kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak harus jual. Masyarakat boleh menggunakan jasa pegadaian untuk digadaikan dulu. Bahkan ada beberapa kalau dia nasabah baru yang pertama kali bertransaksi ke pegadaian, kami ada namanya program Gade Prima sebagai experience, di mana Gade ini bisa diberikan kepada masyarakat tanpa membayarkan bunga. Jadi nggak ada bunganya, nol. Ya kalau untuk Gade Prima dan Gade Plexi itu sampai 2,5 juta. Jadi kalau 1 gram emas yang dia punya, masyarakat punya hanya 1 gram, itu kan kurang lebih kalau digadaikan 1,4 ya, 1.400.000. Ya, kalau dia belum pernah sama sekali menggunakan jasa pegadaian dari awal, dia diberikan kesempatan untuk yang pertama kali itu transaksinya itu free selama 2 bulan, nggak bayar bunga Pak, hanya biaya administrasi 10.000 saja. Itu salah satu benefitnya. Okay. Yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk masalah surat hilang bagaimana Pak? Untuk surat hilang itu memang karena kami harus memastikan siapa sih pemiliknya. Takut juga nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan gitu kan, yang tidak berhak gitu. Maka memang kita harus regulasinya harus memberikan permintaan surat kehilangan dari kepolisian setempat, dan biasanya mereka diberi pengantar dulu oleh PT Pegadaian. Jadi Pegadaian menerbitkan satu surat pengantar untuk meminta pembuktian atau surat kehilangan, laporan surat kehilangan dari kepolisian setempat gitu. Oke, jadi memang sudah ada solusinya ya Pak ya sebenarnya ya setiap regulasi yang ada. Baik, kita ke pertanyaan dari Jili tadi, bagaimana cara mengelola utang agar tidak mengganggu kestabilan keuangan jangka panjang. Kira-kira mungkin dari Pak Jimmy dulu, Pak Budi dan juga Pak Heru. Pak Jimmy dulu. Baik, terima kasih Mbak Jihan ya. Ini untuk mengelola hutang ya tipsnya. Jadi mungkin hutang ini adalah sesuatu yang biasanya kalau sudah terlilit hutang itu setengah mati memang. Baik. Jadi mungkin sebenarnya dari kita harusnya lebih selektif lah. Jadi harus bisa menentukan mana hutang yang harus diprioritas. Dalam hal ini begini Mbak. Jadi kalau seandainya ada hutang, mungkin yang kita prioritaskan adalah bagaimana kita menutupi hutang tersebut. Jadi sebagai contoh misalnya kita membayar mana yang hutang yang punya bunga yang cukup tinggi, sehingga dengan membayar hutang atau menutup hutang itu otomatis jumlah hutang kita akan berkurang. Oke, baik. Kemudian untuk tips kedua, kita mungkin mencari tambahan penghasilan ya, sehingga itu akan mengimbangi hutang yang sudah ada di sisi kita ya. Kemudian kita juga harus menghindari hutang baru. Jangan sudah ada hutang kita menambah hutang lagi. Nanti bisa-bisa iya, bisa-bisa ini akan ada besar pasak daripada tiang nih nantinya. Betul. Suatu saat itu akan jatuh nanti. Mungkin itu antara lain tips-tips dari kami. Jadi selain hutang, mungkin sebaiknya ada investasi yang disiapkan dari kita sekalian ya, ataupun seluruh pendengar yang ada, sehingga itu akan membuat pengelolaan keuangan kita menjadi stabil. Mungkin itu
Itu salah satu solusi dan juga advice ya Pak ya yang diberikan Pak Jimmy sendiri. Untuk Pak Budi bagaimana? Dan para pendengar, ini adalah pertanyaan terakhir di segmen terakhir karena sayang sekali waktu kita tidak cukup, tapi nanti kita usahakan memberikan yang terbaik juga. Lanjut Pak Budi. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Jili ya tadi ya. Tentunya mengelola utang ini berangkatnya tentu bahwa utang itu dilakukan memang atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, di mana dalam berhutang itu baik itu dengan pihak lembaga jasa keuangan perbankan terutamanya, tentunya pihak perbankan pun sudah bisa melakukan semacam analisa ya Bu ya, di mana kemampuan keuangan ataupun kemampuan usaha didasarkan dengan kemampuan keuangan daripada calon debiturnya. Tentunya untuk yang konsumtif ini yang perlu juga yang diperhatikan, khususnya yang terkait dengan memenuhi keinginan yang dimana sumber utang itu diperoleh melalui kartu kredit, berbelanja segala macam, sehingga lagi-lagi yang hal paling mendasar adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita sesuai dengan kebutuhan yang paling utama ketimbang dengan keinginan, sehingga untuk utang-utang yang sifatnya konsumtif dalam hal ini pembelian melalui kartu kredit bisa kita minimalisir sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan keuangan kita, sehingga apa yang disampaikan Pak Bambang tadi, besar pasak daripada tiang, tentunya bisa kita hindari. Karena kalau kita sudah terlilit hutang dengan jumlah sangat besar, itu sangat mengusingkan kepala itu dan membuat pengelolaan di rumah tangga pun juga agak rumit juga, sehingga hal yang perlu diperhatikan lagi-lagi bagaimana kita mengelola keuangan, merencanakan keuangan itu, bagaimana kita mengatur keuangan itu, bagaimana kita mengawasi pengeluaran kita, sehingga kita bisa mengelola keuangan itu lebih stabil, sehingga efektif dalam hal khususnya kita bisa memenuhi kebutuhan kita, dan juga sekaligus bagaimana kita berinvestasi sehingga hutang itu bisa kita hindari. Mungkin tipsnya itu Bu Jihan. Oke, baik, kita lanjut ke Pak Heru sendiri, bagaimana Pak? Ya baik, kalau dari saya sendiri sih sama sih sebetulnya dengan Pak Budi sampaikan tadi. Yang pertama itu kan sebelum kita melakukan proses berhutang, ya kita harus tahu dulu yang menjadi kebutuhan utama, prioritas itu apa. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha sedemikian rupa untuk menghindari yang namanya pinjaman-pinjaman atau utang-utang konsumtif. Memang di era digitalisasi ini segala fasilitas begitu mudah ya bagi masyarakat untuk mengakses hutang. Ya, dari hal terkecil aja nih, kadang lewat GoPay misalnya gitu, Gojek ya, itu ada penawaran bayar untuk jalan satu tempat ke tempat lain hanya 10.000 pun bisa di pay later gitu kan. Nah, orang kadang merasa nanti aja biar bisa pay later 10.000, tiba-tiba nggak sadar, loh kok udah 1 juta, nah, gitu kan. Nah, padahal dia merasa, loh perasaan nggak sampai segitu deh, tapi tahu tuh udah 1 juta. Nah, ini kan kemudahan-kemudahan yang seperti itu yang memang agak perlu dihindari. Pastikan kalau emang ada uang tunai, bayar aja pakai uang tunai. Jangan biasakan untuk pay later gitu. Nah, itu tuh tips yang saya sampaikan. Karena tadi ketika kita sudah terbiasa punya kartu kredit, itu berasa seperti ada uang tunai Pak di saku kita itu kan, jadi seolah-olah kayak uang sendiri itu, padahal itu hutang ya. Tapi kalau sekarang boleh dibilang relatif masyarakat tidak begitu banyak menggunakan kartu kredit. Yang paling sering itu pay later tuh, karena di mana-mana di mall-mall itu sudah dimanjakan Pak, boleh belanja bayarnya nanti kemudian bisa cicil 3 kali, bisa 6 kali tanpa bunga katanya gitu kan. Nah, padahal tanpa sadari ketika dia bikin 6 bulan itu kan udah ada tarif yang berbeda gitu kalau kita jumlah. Nah, ini kan secara tidak langsung udah menambah hutang-hutang baru gitu ya. Jadi bijaklah dalam berhutang gitu aja. Oke, baik. Luar biasa sekali dari Pak Jimmy, Pak Budi dan juga Pak Heru. Terima kasih sudah memberikan informasi-informasi dan juga pembelajaran nih Pak mengenai pengelolaan uang dan juga tentunya merencanakan keuangan lebih baik. Dan dari BSG sendiri, OJK dan juga dari Pegadaian memang sudah ada produk-produk yang khusus untuk semua lapisan masyarakat gitu ya, agar lebih melek secara finansial, agar tidak terlilit hutang seperti tadi closing statement kita ya.
Dan untuk para pendengar dan juga pemirsa, terima kasih. Nanti semoga kita bisa berjumpa lagi dengan bapak-bapak luar biasa ini. Tapi sekian dulu untuk dialog khusus di tanggal 11 Februari 2025 mengenai bijak merencanakan dan juga mengelola keuangan. Sekali lagi terima kasih Bapak Jimmy, Pak Budiman dan juga Pak Heru sudah ikutan bergabung di sini, dan para pendengar, saya Jihan Umar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas serta Kepala RRI Manado Bapak Nandang Supriyadi STMM mengucapkan terima kasih atas atensi Anda sekalian. Kita berjumpa di dialog khusus selanjutnya nanti. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia